Penerimaan negara tahun lalu belum mencapai target. Nah, Pak Bimo udah? Enggak ada. Kenapa di belakang lu? Karena nggak capai target ya. Karena emang kondisi susah di 3 triwulan pertama tahun lalu. Sementara belanja negara harus tetap berjalan. Program pembangunan, program sosial, program prioritas nasional, semua harus tetap berjalan. Akibatnya tekanan fiskal meningkat, defisit APBN sempat mendekati batas 3% dari PDB. Akhirnya berapa? 289 ya. Kita lumayan loh. Kita bisa memberi stimulus keekonomian, ekonominya balik, tapi batas-batas prudensi dari kebijakan fiskal tetap kita jaga. Ini orang-orang keuangan jago, di luar nggak ada yang tahu. Yang berani nyombong cuma saya aja, mereka mah nggak berani. Mereka semua bagus. Saya harapkan nanti bapak-bapak ibu-ibu ke depan kalau sampai level mereka bisa melakukan hal yang sama. Jadi tahun lalu mereka bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia. Bayangkan kalau sekarang lagi jelek, ada perang, harga minyak menentu, pasti fiskalnya langsung kehilangan kredibilitas. Jadi lumayanlah kita. Jadi kalau income nggak naik, pengeluaran makin gede, maka ruang fiskal kita semakin sempit. Ini yang orang pajak ada berapa? Oh nggak ngaku, nggak berani ya? Pajak sedikit. Biaya cukai udah nggak ada ya? Sedikit kali ya, ada di luar. Anda diminta nanti memperbaiki kinerja pajak semaksimal mungkin karena kita ingin ruang fiskal yang besar karena pengeluaran akan ditingkatkan terus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini kepanjangan saya pikir ya. Batuk-batuk nih. Mau nyiksa gua. Ya. Begini. Jadi gini. Pada dasarnya kita akan memastikan pendapatan kita meningkat dengan signifikan. Di pajak kita galakan Cortex. Digitalisasi. Yang masih banyak bolongnya tuh Pak Bimo. Tapi saya lihat menarik juga Cortex itu dan bagus kayak gitu aja ya. Naik berapa gara-gara Cortex? Lumayan besar kan naiknya? Dibanding tahun lalu naik, apa turun? 30% naik. Naiknya 30%. Sama, nanti biaya cukai juga sama. Kita akan galakan digitalisasi di mana kita hindarkan pertemuan langsung dengan para pelaku usaha. Sehingga kita nggak ada kebocoran-kebocoran lagi. Sehingga nggak ada tuh apa yang namanya safe room, safe house dan lain-lain supaya Anda aman lah. Tapi nanti kita perhatikan juga kesejahteraan Anda. Kalau income-nya naik dengan bagus, let's say tax ratio ke kita tahun depan bisa naik mendekati 11%. Saya akan minta bonus ke Pak Presiden supaya Anda semua dapat bonus dari pimpinan negara ini. Tapi itu untuk memastikan yang terjadi, software tinggal software, sistem tinggal sistem. Secanggih apapun sistemnya, kalau orangnya integritasnya lemah, itu pasti gagalnya. Jadi saya minta teman-teman semua nanti bekerja habis-habisan, jaga integritasnya, naikkan pendapatan ya, pajak dan lain-lain, supaya kita bisa double digit lah 11% tax ratio-nya. Itu bukan maunya saya, maunya Pak Presiden. Jadi kalau Anda di bawah, capaian kita di bawah itu, kita disorotin semua nanti. Yang diincar pertama, Pak Dirjen Pajak. Habis itu, Pak Dirjen Bea Cukai. Saya nomor 3 lah. Habis itu saya, tapi saya nggak bisa lari juga dari itu. Jadi setelah Lebaran nanti Anda akan melihat gaya kerja saya yang berbeda.
saya akan datang ke tempat Anda lebih sering. Jadi Anda jangan main-main, kita bangun bersama-sama pajak, bea cukai, supaya income kita bisa naik. Cuman ada kemajuan untuk bea cukai ini. Saya baru tahu, beberapa minggu yang lalu saya rapat di istana dengan Pak Presiden. Biasanya dia selalu bilang, bea cukai, bubarkan, ganti SGS. Tahu begitu? Cuman udah beda. Tadinya saya berpikir kita harus gantikan bea cukai dengan SGS. Tapi ternyata ada perbaikan. Dia bilang gini, saya lihat ada perbaikan di sana dan saya yakin kita bisa memperbaiki bea cukai sehingga tidak diberikan ke SGS. Nah, itu saya biasanya keluar rapat ke sana kalau mereka mulai ngomong bea cukai sama pajak, gue lemes aja. Tapi itu penghargaan yang luar biasa. Kita belum sampai, tapi sudah dilihat ada kemajuannya. Itu karena kerja keras Pak Jaka dan kawan-kawan. Dan saya minta pajak juga melakukan hal yang sama. Pajak juga naiknya, Pak. Pajak kita saya pikir tidak bisa perbaiki. Ternyata setelah digebrak-gebrak, Januari dan Februari naiknya 30%. Oh. Itu ucapan Presiden di depan para pemimpin Indonesia itu. Aman pajak? Dapat juga loh.